Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman Kawan-kawan semua. Oke, pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk membahas tentang salah satu isu yang saat ini memang lagi ramai-ramainya, yaitu tentang COVID-19 ya, atau ataupun virus corona. Oke, insya Allah pada kesempatan siang hari ini ya, kami di sini akan mencoba membahas ataupun menyampaikan tentang isu-isu kekinian, yaitu sesuai dengan pernyataan kami di awal perkenalan bahwa kami akan mencoba menyampaikan tentang isu-isu kekinian, dan saat ini adalah yang paling tepat mungkin ya untuk membahas seberapa berpengaruh sih gitu, tentang adanya virus COVID-19 ini terhadap perekonomian di masyarakat bawah. Dan apa sih solusi-solusi yang saat ini ditawarkan ataupun solusi-solusi yang saat ini sedang diusahakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah setempat, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat. Oke, tanpa basa-basi yang begitu panjang, saya bersama teman saya akan mencoba untuk berbincang-bincang tentang seberapa pengaruh virus ini terhadap perekonomian di masyarakat, terkhusus masyarakat bawah begitu. Oke. Menurut Anda ini ya, seberapa pengaruh sih tentang dampak ataupun akibat dari adanya virus ini di kalangan masyarakat, khusus masyarakat di sekitar kita gitu. Ya. Oke, silakan untuk Anda menyampaikan. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sangat berpengaruh sekali, karena di awal kita sudah dikagetkan semua dirumahkan. Ya, betul. Pertama kali yang dipikir oleh masyarakat, terutama mungkin gitu ya, yang harian lepas gitu, itu pasti berpikir bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ke depan, sedangkan untuk satu hari saja berarti kita harus mencarinya hari ini gitu, untuk makan hari ini dicari hari ini gitu. Ya, jadi ketika satu hari tidak mencari, maka makan apa kan, seperti itu. Nah, itu sangat berpengaruh. Makanya adanya COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi di masyarakat bawah. Tapi mau gimana lagi gitu kan, karena keadaannya seperti ini gitu. Pemerintah pun bukan sekonyong-konyong melakukan ini. Sekonyong-konyong apa ya? bukan sekonyong-konyong melakukan ini. Sekonyong-konyong apa ya? Bukan semena-mena melakukan ini gitu, tapi atas pertimbangan itu. Jadi karena berbahayanya mungkin penyebaran virus corona ini. Ya, gitu. Emang infonya tuh penyebaran virus corona ataupun COVID-19 ini ternyata sangat mudah begitu katanya. Berdasarkan info-info, berita-berita, ternyata dari bisa dari sentuhan, bisa dari cairan. Nah, disitulah agak kerepotan juga mungkin ya. Dan kenapa sih gitu? Pemerintah juga menginstruksikan untuk dirumahkan semuanya, walaupun pada kenyataannya masih gitu ya. Apalagi tadi dampaknya dari COVID-19 itu terhadap masyarakat bawah, kan di masyarakat bawah itu bagaimana mungkin kita dirumahkan, sedangkan untuk makan sehari-hari aja, intinya gitu kan, untuk makan hari ini dicari hari ini kan tadi. Jadi, nah, adakah solusi yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah? Silahkan. Ya. Saya kira apa yang dilakukan pemerintah hari ini sudah sangat baik. Sudah baik gitu. Ya, betul. Karena meskipun banyak pertimbangan hal lain, tetapi kita harus akui perekonomian di daerah kita khususnya itu masih aman, harga tidak naik, kemudian perekonomian masih berjalan kan, di pasar-pasar masih berjalan gitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya gini ya, kenapa sih pemerintah nggak melakukan lockdown aja, lalu masyarakat kalangan bawah menengah itu diberikan bantuan aja gitu ya, biar menjaga antisipasi yang jauh lebih besar dan menyebar gitu. Karena menurut pandangan hari ini, ketika walaupun ada yang namanya
pencegahan dengan tadi ada penyemprotan, terus ada yang namanya social distancing, tapi tetap saja mungkin akan berpengaruh, akan ada sedikit berpengaruh begitu terhadap ruang lingkup ataupun kinerja masyarakat bawah yang sedang melakukan ikhtiar untuk mencari nafkah gitu. Oke, mungkin pertanyaan itu pasti dicetuskan oleh setiap orang gitu ya. betul, Kenapa setiap pemerintah tidak lockdown terus memberikan bantuan saja ke tiap gitu. orang ke kakak, jadi tidak repot-repot untuk mencari gitu ya. Betul. Oke. Kalau menurut saya, hemat saya itu satu, kembali ke perekonomian. Perekonomian kita itu kan masih dikuasai oleh tangkulak ya. Bahasa di bawahnya kan tangkulak gitu. Jadi yang menentukan harga naik turun itu kan di mereka gitu, tangkulak itu tadi. Nah, ketika di lockdown kan pasti terjadi kenaikan harga. Contoh kecil kemarin lah, ketika semua dirumahkan gitu kan, harga masker satu Sangat hari melonjak, dirumahkan saja sangat melonjak, di luar dari biasanya, bahkan sampai masker teh habis, ada penimbunan masker. Itu kan kenapa gitu, karena dirumahkan gitu. Yang kedua, kenapa tidak lockdown? Apakah pemerintah tega ada anggarannya itu untuk membantu masyarakat per kakak misalkan 1 juta? Bisa saja seperti itu, tetapi kembali kepada yang tadi, kalau menurut saya itu akan terjadi inflasi karena tangkulak itu pasti menaikkan harga. Kenapa? Karena uang ada di masyarakat gitu. Sehingga bisa saja harga 1 liter beras itu misalkan 30.000, bisa saja itu di luar dari biasanya ada kenaikan harga. Makanya tidak dilakukan lockdown seperti itu kalau menurut saya pertimbangannya gitu. Makanya alhamdulillah sekarang tidak diberlakukan lockdown, tapi perekonomian tetap berjalan seperti gitu biasanya gitu. Namun memang ada kekurangan di beberapa sektor, itulah berarti harus mencari penambalnya gitu, karena celah itu pasti ada gitu. Tetapi kepentingan lebih besar menurut saya itu harus diutamakan gitu, daripada ekonomi kita turun kemudian terjadi inflasi, masyarakat juga akan yang kerepotan gitu, kesulitan gitu. Pada akhirnya kan menyalahkan pemerintah begitu. Oke. Dan selanjutnya begini ya, kan di beberapa tempat itu sudah ada yang melakukan karantina wilayah ya, terkhusus di Jawa Barat sudah ada mungkin ya. Ada nggak ada? Ya, saya sempat mendengar bahwa di Jawa Barat pun sudah di sebahagian tempat itu sudah melakukan yang namanya karantina wilayah. Yang menjadi pertanyaan begini, perbedaan antara karantina wilayah dengan lockdown itu apa sih? Ya, kalau menurut saya juga ya, bedanya lockdown sama karantina itu, kalau lockdown itu kan mencakup secara keseluruhan, jadi total ya. Dan semua beku harus di rumah gitu. Kalau karantina wilayah yaitu ketika virus itu dideteksi misalkan sedang aktif di satu wilayah, maka wilayah itu dikarantina. Artinya tidak ada yang boleh keluar dari wilayah itu dan tidak boleh masuk mungkin gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih harus 2 minggu? Nah, itu kan pertanyaan di masyarakat banyak, kenapa harus 2 minggu gitu kan. Sepengetahuan saya gitu ya, saya juga hasil konsultasi gitu. Sepengetahuan saya, kenapa harus 2 minggu? Karena cara bekerja virus itu di dalam tubuh itu selama 2 minggu. Ketika imun kita kuat, setelah 2 minggu itu akan mati di dalam tubuh kita dengan imun kita sendiri. Makanya harus 2 minggu supaya misalkan orang yang sudah membawa virus corona tetapi tidak bergejala gitu ya, tidak menyebarkan kepada orang lain gitu. Karena setelah karantina 2 minggu itu kan virus itu akan mati gitu dengan sendirinya, dengan sendirinya mungkin mati imun kita gitu, dengan imun kita. Seperti itu sih yang saya tahu. Oke, tadi tentang solusi yang ditawarkan oleh oleh pemerintahan. Terus tadi pertanyaan yang kedua tentang kenapa 14 hari dan bagaimana solusi-solusi dari pemerintah yang ditawarkan. Nah, yang terakhir mungkin pertanyaannya gini. Masyarakat sudah menawarkan solusi-solusi. Tadi ada yang dinamakan dengan karantina wilayah, tidak begitu lockdown ya. Cuman dari kalangan masyarakat bawah itu kan tetap ya menyadari maksudnya gini, susah gitu ya kalau untuk memahamkan, memberikan sebuah kesadaran ya,
untuk seperti tadi social distancing, karena mungkin bagi mereka juga banyak yang kurang memahami apa sih social distancing itu, dan harus bertindak seperti apakah sebagai seorang yang mengetahui, memahamkan kepada masyarakat, walaupun tidak dikatakan kita ini harus lockdown ya, tetapi masih bisa untuk mencari nafkah. Apa sih strategi langkah-langkah Ya. masyarakat biar mencari nafkah itu tetap jalan, tapi tidak ketakutan tersebarnya yang namanya COVID-19 ataupun COVID-19 ataupun yang sering disebut dengan istilah virus corona ini. Ya. Solusinya kita juga tidak bisa menyalahkan itu masyarakat ya. Karena bagaimanapun itu kebutuhan juga keberlangsungan hidup kan di situ gitu. Tetapi kembali lagi ke kebijakan tadi yang itu kan dibatasinya berkerumun, kemudian berkurangnya interaksi. Saya kira untuk masyarakat masih bisa bekerja, tetapi dengan mengindahkan itu, dan juga kita harus nanti menaati ya protokoler gitu, minimal pakai masker, kemudian pakai sarung tangan kalau bisa, kemudian cuci tangan sebelum apapun, cuci tangan dulu gitu, jangan dulu bersalaman gitu, atau bisa dengan cara lain bersalamannya misalkan dari berjauhan, itu masih bisa gitu. Jadi kita pencegahan dilakukan, kemudian ikhtiar juga tiap hari kita masih bisa dilakukan. Terus yang terbaru kan karena kita sudah dua minggu lebih ya, 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih dirumahkan, jangan lupa pakai masker kalau keluar, karena katanya di masa inilah kita terlihat gitu setelah karantina 2 minggu itu mana yang zona merah gitu. Yang mana yang tertular, mana yang enggak gitu, mana yang ada virusnya, mana yang enggak. Oke. Jadi kita harus pakai masker gitu. Oke, itu mungkin ya sekilas tentang pembahasan tentang COVID-19 yang saat ini melanda negeri kita tercinta Indonesia. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Robi yang telah memberikan sedikit pengetahuan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat terkhusus bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Dan saya juga berharap kami untuk selanjutnya ya channel ini bisa memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berarti, pembelajaran yang memberikan sebuah pemahaman terhadap masyarakat. Ya. Itu intinya ya, karena kami dari awal juga menyampaikan bahwa isi dari konten ini berharapnya itu, harapan terbesarnya itu untuk memberikan sebuah pemahaman, pembelajaran ataupun education terhadap masyarakat gitu ya. Khusus bagi kami untuk mendalami, mempelajari tentang isu-isu kekinian. Dan alhamdulillah pada hari ini kami sudah mencoba untuk membahas tentang salah satu yang sehari ini sedang ramai gitu, yaitu yang dipertanyakan oleh di kalangan masyarakat bawah, yaitu tentang gejala ataupun informasi dampak dari pengaruhnya dari adanya virus COVID-19 ini. Oke. Dan teman-teman, apa yang kami sampaikan di sini itu belum sepenuhnya paling benar gitu. Masih ada perlu koreksi dan saran gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau saran atau memberikan informasi, silahkan komen di bawah ya. Oke. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.